Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Thomas Aquinas Gracia, NIM I1E023039 dari Pendidikan Jasmani Universitas Jenderal Sudirman Angkatan 2023. Di sini saya akan membahas tentang apa itu kurikulum. Nah, apa sih kurikulum? Secara singkat, kurikulum adalah rencana pembelajaran yang mencakup semua materi, tujuan, dan kegiatan yang harus diajarkan di suatu lembaga pendidikan. Kurikulum mencakup berbagai komponen seperti tujuan pendidikan, konten atau materi pelajaran, metode pengajaran, serta penilaian untuk mengukur pencapaian tujuan. Lalu bagaimana kurikulum membantu dalam mencapai tujuan pendidikan dan pengembangan siswa? Yang pertama ada tujuan yang jelas. Kurikulum ini dirancang dengan tujuan yang spesifik dan ini dapat memastikan bahwa siswa mengetahui apa yang diharapkan dan dapat mengejar pencapaian tersebut. Yang kedua ada keterkaitan materi. Kurikulum menghubungkan berbagai mata pelajaran dan konsep, membantu siswa memahami hubungan antara topik yang berbeda dan bagaimana mereka diterapkan dalam kehidupan nyata. Yang ketiga ada pengembangan keterampilan. Kurikulum seringkali mencakup pengembangan keterampilan penting seperti berpikir kritis, pemecahan masalah, dan keterampilan sosial yang semuanya mendukung pertumbuhan akademis dan pribadi siswa. Selanjutnya saya akan membahas kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam dengan konten yang lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Dalam proses pembelajaran, guru memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat pembelajaran sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Di dalam kurikulum ini terdapat proyek untuk menguatkan pencapaian profil pelajar Pancasila. Yang selanjutnya saya akan membahas kelebihan kurikulum Merdeka. Yang pertama ada pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Dalam kurikulum Merdeka Belajar, sekolah dan guru diberikan kebebasan untuk menentukan kurikulum dan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang kedua, ada guru dapat memilih metode yang tepat untuk mengajar. Dalam kurikulum Merdeka Belajar, guru diberikan kebebasan untuk memilih metode pengajaran yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan siswa, sehingga siswa dapat lebih mudah memahami dan menyerap pelajaran yang diberikan. Yang ketiga, ada meningkatkan kreativitas siswa. Dalam pembelajaran yang dilakukan dengan cara ini, siswa dapat lebih mudah untuk mengembangkan potensi yang dimiliki. Oke, yang selanjutnya ada kekurangan dari kurikulum Merdeka. Yang pertama adalah mengurangi standarisasi pendidikan. Dalam sistem ini, setiap siswa dapat mengejar tujuan mereka sendiri yang mungkin berbeda dari siswa lain. Hal ini menyebabkan ketidakpastian tentang hasil akhir dan membuat sulit bagi pemerintah untuk menilai efektivitas program. Yang kedua ada memerlukan peran aktif siswa dalam pembelajaran. Dalam kurikulum Merdeka, siswa diberi kebebasan untuk mengatur pembelajaran mereka sendiri. Hal ini berarti siswa harus menjadi lebih aktif dalam proses pembelajaran dan memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang materi yang sudah diajarkan. Namun terkadang tidak semua siswa memiliki kemampuan untuk menjadi aktif dan mandiri dalam belajar. Yang selanjutnya ada tantangan dalam implementasi kurikulum. Yang pertama ada kesiapan dan pelatihan guru. Banyak guru belum mendapatkan pelatihan yang memadai mengenai kurikulum baru, yang mengakibatkan kesulitan dalam menerapkan metodologi dan materi ajar yang sesuai. Yang kedua ada sumber daya dan infrastruktur. Keterbatasan fasilitas, buku, dan teknologi pendidikan dapat menghambat pelaksanaan kurikulum secara efektif, terutama di daerah terpencil atau kurang berkembang. Yang ketiga ada penyelarasan kurikulum. Perbedaan antara kurikulum nasional dan kurikulum lokal bisa menimbulkan ketidaksesuaian dalam implementasi di tingkat sekolah. Jadi kesimpulannya, kurikulum adalah rencana pembelajaran yang mencakup materi, tujuan, metode, dan penilaian yang digunakan dalam pendidikan. Dengan tujuan yang jelas, keterkaitan materi, pengembangan, keterampilan, penilaian karakter, kurikulum membantu siswa dalam mencapai tujuan pendidikan dan pengembangan pribadi mereka. Kurikulum Merdeka menunjukkan upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan pendekatan yang lebih fleksibel dan berorientasi pada kompetensi. Namun tantangan seperti kesiapan guru, keterbatasan sumber daya dan infrastruktur, penyelarasan kurikulum, dan keterlibatan stakeholder perlu dibatasi untuk implementasi yang lebih efektif.
Memahami dan mengembangkan kurikulum adalah kunci untuk menciptakan pengalaman belajar yang berkualitas dan relevan bagi siswa. Ayo bersama-sama kita berupaya untuk menghadapi tantangan dan menciptakan kurikulum yang memberikan dampak positif bagi masa depan pendidikan di Indonesia. Sekian pembahasan kurikulum dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.